sebenarnya asalnya dari mana? Jaran Buto Banyuwangi loh ya. Itu Pak Setro asli. Pak Setro kan wong kulonan, sekitar entah Blitar, Pak Kediri, Pak Tulungagung ya dari sana. Di sana kan sudah ada sebelumnya. Tapi berbeda dengan di Banyuwangi. Ada yang bela. Sekarang paling 4M, 5M mentok. Gelondongan keluar anggaran kalau mau ngirim ke luar kota gak ada duit saya. Wong nanggap arek-arek lu 2,5 juta orang ya cukup. Banyuwangi ini kota budaya tapi paling rendah bayar seniman. Karena saya ini dari seni budaya, tentu kita berharap calon ini yang jadi ada yang serius melakukan upaya-upaya melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan seni. Berapa Mas? Iki ning Purwasri ning Tegal Limo. Ayo, nanti iki. Baik, para warga, hari ini tim Banyuwangi 24 Jam OTW akan main ke rumahnya Bapak Gunjul di Padepokan Seni Alang-Alang Gumitir di Purwasri di Tegal Limo. Seperti apa keseruan kami? Nantikan. Sampean background menjadi seorang yang suka dalam bidang seni tari apa seni apa ini Pak? Seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Itu mulai sejak kapan sebenarnya Pak? Lulus SMA, jadi 84. 84 SMA. Sampai asli kelahiran sini berarti Pak? Iya, lahirku ya di rumah ini. Tahun 65. Saya 81 ke Jogja. Di SMA itu saya mulai tertarik ikut kegiatan seni di sekolah, teater terutama. Kemudian lulus SMA, saya kuliah di teknik 2, tapi saya di luar sekolah berkesenian. Tapi terus akhirnya masuk tahun 86 saya masuk ISI. Oh, di ISI, iya. Institut Seni Indonesia. Jurusan seni tari, programnya penciptaan karya, pengkaryaan. Terus fakultasnya seni pertunjukan. Terus akhirnya sampai sekarang kan menjadi seorang produser di bidang pertunjukan ya. Seorang ya pernah di anggota parlemen juga. Ya, terus dewan, baik Dewan Kesenian maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Terus sampai kepikiran membuat paguyuban Padepokan Seni Alang-Alang Gumitir ini. Ini apa namanya, tahun-tahun awal 90-an ketika saya jadi mahasiswa akhir di ISI Jogja, saya ini sudah sering dapat job. Job? Nari di untuk nari? Job. Nari di perpisahan SMA sana, suruh ngelatih ke sana. Bahkan UGM, perguruan-perguruan tinggi itu kalau inaugurasi atau ulang tahun apa, dia butuh pengisi acara yang di luar mahasiswanya yang untuk gongi. Iya. Daripada atas nama kampus juga nggak dibiayai, atas nama akhirnya saya bentuk ini kelompok dengan adik-adik kelas saya beri nama Alang-Alang Gumitir. Belum ada padepokan. Itu di Jogja. Di Jogja. Tahun 92 saya bentuk. Oh iya. Tahun tapi bukan enggak padepokan, Alang-Alang Sanggar Seni Alang-Alang Gumitir. Mau saya bawa ke Banyuwangi, saya 92 lulus, 94 pulang, langsung saya bawa ke sini. Jadi ini ke Banyuwangi mulai tahun 94. Alang-Alang Gumitir. Ya, loh, berarti waktu dari Jogja ke Banyuwangi, terus di terus di Banyuwangi ini juga aktif? Loh, aktif. Kan saya udah pulang ke Banyuwangi ini 94. Oh, berarti pulang dari sana ke sini sudah ada yang saya langsung. Oh, iya. Langsung Padepokan Seni Alang-Alang Gumitir pelatihan di sini. Saya mengakomodir lingkungan sini dulu. Ayo sing seneng nari, sing seneng teater, sing seneng baca puisi latihan di omah.
untuk pentas halal bihalal, untuk pentas 17-an gitu awalnya. Kok banyak peminatnya dari jauh-jauh. Akhirnya saya sistem sanggar. Kalau sistem sanggar nanti kan daftar dulu. Kalau nggak dibatasi dulu kan gratis, nggak muat. Apa toko wong gratis. Iya sih. Akhirnya begitu ada iuran wajibnya per bulan sekian ya, sing rodok gak patek minat-minat yo gak teko, tapi sing bener-bener punya talent ya pasti malah pengen belajar. Sampai sekarang kan 32 tahun. 32 tahun. Mulai dari Jogja loh ini ya. Kalau dari sini berarti 30 tahun. Ada nggak Pak yang murid dari sini dulu nih ya, dari sini dengan awal mula mungkin basic menari yang ya bisa dikatakan belum bisa nol, masih nol, sampai sekarang jadi orang yang benar-benar fokus di dunia tari ada nggak? Ada. Di Banyuwangi juga? Di Banyuwangi. Misalkan kayak ini tadi, ini kuliahnya di jurusan seni tari di Unibro, di mana Universitas Negeri Malang. UM. Kan dia sarjana tari, SPD tapi yang ngajar kan tetap seni. Iya. Terus ada yang sekarang punya sanggar seni juga, kayak saya mendirikan sanggar seni dari sini, mulai kelas 4 di sini, terus kemudian sampai SMA ya masih di sini, kuliah di STKW di jurusan seni tari juga, lulus sekarang mendirikan sanggar seni. Profesinya ya otomatis kan seniman tari. Iya, seniman. Dari sanggar seni banyak yang setiap tahun selalu ada yang ke isi Jogja, yang ke isi Bali, ke STKW, ke jurusan tari, jurusan teater, setiap tahun ada. Tahun ini aja ada 3 yang ke jurusan tari. Di Jogja 1, Malang 2, mungkin saya nggak tahu, ada yang saya belum tahu, belum laporan saya ada. Kalau sekarang total berapa? Kalau yang aktif di sekarang loh Pak, yang di sini, belajar di sini, total? 190-an 1 atau sampai 7 aja. Kemarin baru didata sama anak-anak. Berarti kan di sini kan anak-anak dapat kartu anggota. Anggota Padepokan. Oh, kayak KTP. Kita foto, jadi ada fotonya dia. Iya. Surat hampir 200 berarti 200. Ya, kalau total mulai saya diri kan ya ribuan. Iya, cuman kalau yang aktif untuk sekarang lah ya, yang untuk sekarang. Aktif betul paling 100 lebih sedikit lah. Maksudnya yang setiap latihan datang. Oh, iya. Katakanlah 200 lah katakanlah ya. Yang 75 80 itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, kalau mau tampil toko kabeh. Tapi yang bener-bener rutin ya 60%-nya lah. 60. Itu rata-rata di umur yang ini tadi kan ya katakan SMA, SMP. SMP tadi. Tapi kalau yang bawahnya lagi ada juga. TK banyak. TK ada? Besok pagi sama kalau ke sini anak TK adalah 20 sampai lebih, 20 anak lebih. Hari apa aja tuh Pak jadwalnya Pak? Minggu pagi jam setengah 8 sampai jam 11. Kamis, Rabu jam 1. Melihat ini rada iki Pak, Banyuwangi kan kultur sebagai kota seni tari kan melekat di Banyuwangi. Iya. Sampai ikon tari gandrung sebagai ikon kota. Melihat hal-hal seperti itu sejauh mana untuk mentradisikan seni tari di kota Banyuwangi sendiri Pak? Iya. Sudah sampai titik mana Banyuwangi sebenarnya? Ya, sebenarnya begini. Ini kan kerja bareng semuanya kan. Tidak boleh ada yang merasa paling berjasa memviralkan gandrung ini. Iya. Jadi di Banyuwangi ini kan memang masif pelestarian dan pengembangan tanpa terencana. Mungkin saja terencana tapi kayak tanpa terencana. Misalkan gini contoh. Sanggar-sanggar tari ini banyak, di Banyuwangi ada 40 lebih. Otomatis orang datang belajar menari itu kan jelas ada niat punya talent, pengen melestarikan kesenian tradisi, kan rata-rata tradisi. Di sekolah kan pernah ada SK dari Bupati, surat bukan SK apa namanya, surat perintah dari Bupati, setiap sekolah harus ada murid yang bisa menari gandrung, minimal 10 penari. Ada itu. Jadi akhirnya sekolah-sekolah ngirim. Ini di sini ini ada 3 sekolah yang ngirim ke sini. Itu untuk di Gandrung Sewunya ya? Ya untuk mereka pasti sasarannya bisa gandrung dulu. Ya, Gandrung Sewu. Gandrung. Nah sehingga di Banyuwangi ini sekarang jangankan 1000 penari gandrung kan ada, pokok pakaiannya ada. Karena sekolah semua ada penari gandrungnya, sekolah ada berapa? Mulai SD, SMP, sama mahasiswa, belum dari sanggar tari. Iya.
belum sekolah-sekolah swasta, yang TK saja banyak yang bisa. Oh iya, jadi, untuk sekarang iya sih. Ya, jadi dari Gandrung Sewu itulah menurut saya pijakan awal kemudian menjadi mendunia. Sebenarnya sejak dulu Gandrung itu ikonnya Banyuwangi kan, sejak dulu kan kita tetapkan sebagai ikon Banyuwangi, Gandrung, baik omprotnya maupun tariannya. Tapi untuk viral ke seluruh dunia kan setelah Gandrung Sewu. Iya. Ya, Setelah Gandrung. karena di branding oleh pemerintah daerah, publikasi besar-besaran, bahkan bis-bis di Eropa, di Amerika ada tulisan Banyuwangi Festival, ada gambar Gandrung. Iya, iya. Kan gitu. Jadi apa namanya, akhirnya sekarang inilah buahnya. Gandrung sangat dikenal di seluruh, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Iya. Ya, jadi dan pemerintah juga berjasa, sanggar-sanggar seni juga berjasa kan. Sekolah juga ikut andil berjasa. Orang-orang tuanya itu luar biasa. Dia nungguin, nganter, mau berkorban. Kan luar biasa. Sorry tak potong Pak ya. Untuk pagelaran seni Gandrung Sewu ini kita ngomongin Gandrung Sewu ya. Gandrung Sewu itu kan dari semua segmen kalangan masyarakat. Betul. Nah itu untuk orang-orang yang berkecimpung seperti Pak Punjul ini di lingkup paguyuban seni, apa juga terlibat untuk ini? Keterlibatannya bisa beda-beda, bisa terlibat langsung, bisa tidak. Tetapi di Banyuwangi ini dulu awal mula kelihatannya Pak Mitro. Oh iya Pak Mitro. Yang sutradaranya. Nah, kemudian karena di Banyuwangi ini ada paguyuban Patih Sinawangi namanya. Nah dialah yang diberi apa namanya kewajiban untuk menangani itu. Nah otomatis nggak mungkin dia bisa kerja sendirian. Kan pasti ada bantuan sanggar-sanggar seni, pelatih-pelatihnya diambil dari sana-sana ya, yang tergabung di Patih Sinawangi atau yang di luar itu. Nah sanggar-sanggar seni tidak bisa terlibat langsung karena itu tidak atas nama sanggar seni, atas nama sekolah. Oh atas nama sekolah. Jadi audisi penari Gandrung Sewu itu dari utusan sekolah-sekolah yang ada di seluruh kabupaten ini, di audisi. Kan mesti ada 4.000 sampai 5.000 anak ini yang pengen ikut, tapi hanya dipilih 1.000, lebih sedikit lah. Itu. Tadi audisi. Tapi rata-rata anak sekolah yang audisi itu kan dari sanggar tari. Sebagian besar dari sanggar tari. Karena kalau hanya bisa di sekolah, APE tidak sebagus kalau dia belajar di sanggar tari. Di sanggar. Karena kalau di sekolah paling hanya dicontoni, penting apal. Tapi kalau di sanggar tari kan ekspresinya. Detail, ya? Gerakan yang benar begini. Di sekolah nggak ada benar salah. Walaupun seni memang nggak ada benar salah, tapi kan kita kan tahu ini loh, Pak Kemis seperti ini loh, yang benar begini gitu. Nah, itulah salah satu peran juga kan secara langsung untuk kualitas ininya. Nah, pemerintah hanya memfasilitasi saja. Oh, fasilitas. Ya tentu waktu anggarannya juga lah. Iya. Walaupun kurang. Makanya satu. Ya berat juga sih peserta Gandrung Sewu, entek oke gitu. Karena urunan kan. Oh iya. Berarti ini Pak ya, kalau yang penting anak-anaknya mau dulu lah, yang penting kan gitu. Dan hebatnya khusus fenomena Gandrung Sewu ini, anak-anak itu ada kebanggaan ikut penari Gandrung Sewu. Ada feel-nya bangga tersendiri ya. Ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Apalagi, tapi anak-anak sanggar tari yang sudah biasanya nggak melok, mboten Pak. Banyak juga yang gitu. Padahal dia bagus narinya. Mboten Pak, kayak ini apa-apa nih. Nah, salah satu itu capek, orang tuanya nggak dukung dananya. Karena kan harus urunan niki, Banyuwangi, entah kan bisa 400 sampai 500 lebih bisa satu anak. Lebih akomodasinya lah. Belum riasnya. Ya itu walaupun ada suntikan dana tapi kan kecil. Belum setiap latihan datang kan pasti ya bensin ya mangan. Oh iya. Kan mesti nunggu kalau latihannya ke sana. Iya. Kayak gini tadi latihan kan anak-anak itu kalau kayak latihannya pasti sering kan gitu. Pesan. Nah, makanya ada juga yang anak nggak minat tapi fenomenanya banyak yang bangga menjadi penari. Pernah menari di Gandrung Sewu itu bangga. Iya, bangga. Terus lepas dari Gandrung, Banyuwangi dan sebagainya Pak. Kalau dihitung-hitung kan lokasi Pak Punjul ini kan di paling selatan. Nggih, Patraman lah. Mataraman.
Mataraman. Ada nggak Pak seni tari tersendiri dari yang emang dari sini, kulturnya Ada. sini? Mungkin se-Kabupaten Banyuwangi sanggar tari yang multi art Alang-alang Gumitir. Karena yang lain biasanya spesialis Banyuwangen. Oh, Banyuwangen. Semuanya Banyuwangi sudah. Enggak, maksud saya ini. Nah, kalau di sini ada kultur Jawa, Bali, Iya. kita ada di sini. Tari ciptaan judulnya Alang-alang Gumitir, ya Jawa Banyuwangi. Kita ada tari, kita ajarkan tari gambyong Jawa kan. Iya. Tari Bapang Jawa Timuran Malang, tari Gembira, tari Blegdikdo, tari Jawa semua kita ajarkan di sini. Anak-anak bisa. Di sanggar lain mungkin tidak bisa, Pak. Sanggar lain nggak akan diajarkan. Tapi kalau dari sini sendiri, yang ciptaan Pak Punjul sendiri ada nggak? Banyak. Cuman kita bukan tari lepas. Tari lepas itu tari yang satu tarian itu bisa ditarikan 2 orang, 3 orang, 1000 orang, tari lepas namanya. Iya, Gantung iya. itu kan. Tapi sini biasanya kami tari dramatik. Sebenarnya 7 ya harus 7 karena ada yang berperan sebagai ibu, berperan sebagai gitu. Tapi dalam bentuk tari. Walaupun kostumnya sama. Iya. Jadi dramatik namanya. Dramatik. Jadi kita punya banyak. Ada Urupe Damar, ada tari Mepe Kasur, itu ada tari yang Pak Tani, itu ada tari Lare Angon, ada tari Kowong Rinunce, ada Kembang Pujian, ada Gandrung Kerudung, Gandrung Lare, banyak lah. Apalagi yang lepas-lepas yang kontemporer banyak banget. Kalau yang lebih dikenal di kalangan untuk dunia tari sendiri ada nggak? Yang paling dikenal lah dari yang ciptaan dari sini, dari Pak Punjul. Saya ngukurnya nggak bisa ini, karena kalau ngelihat di YouTube, kami di YouTube nggak aktif juga sih Marani. Iya sih. Iya. Cuman kan kalau ada pementasan pasti dibawakan. Rata-rata kalau dramatik itu pasti jarang digunakan oleh sekolah-sekolah karena mereka harus ngundang dari sini kan pelatih. Iya sih. Karena iya. dramatik. Iya. Kalau tari gandrung pokoknya sing iso siji ning ngarep liyane melu. Ngikutin. Kalau ini kan nanti ketika di sini yang lain harus melingkar. Ketika ini yang 2 di sini yang 1 naik ke punggung. Kan karena ada nilai filosofi setiap adegan kan. Iya. Gitu. Kalau Jaranan Buto, Pak. Jaranan Buto itu sebenarnya dari mana? Asalnya dari mana tarian itu? Ya kalau Jaranan Buto itu kan penciptanya Pak Setro Asnawi. Jaranan Buto Banyuwangi loh ya. Iya. Itu Pak Setro Asnawi. Pak Setro kan wong kulonan, sekitar entah Blitar, Pak Kediri, Pak Tulungagung ya dari sana. Di sana kan sudah ada sebelumnya. Tapi berbeda dengan di Banyuwangi gitu loh. Ya, kalau rangsang idenya, rangsang visualnya, rangsang kinestetinya dari sana lah. Karena di sana sudah ada kan. Nah di sini menjadi lebih baik, lebih menarik, lebih atraktif kan Jaranan Buto di sini nih. Walaupun sekarang ini sudah keluar dari pakemnya, udah keluar dari gerakan-gerakan dasar Jaranan Buto yang ada. Dan sangat memasyarakat loh di Banyuwangi Jaranan Buto ini. Iya, sangat memasyarakat. Orang digawe ning kidulan ki rata-rata nanggap Jaranan Buto. Sunatan lah, Jaranan Buto. Gak marem gitu. Gak marem. Walaupun sekarang gerakan-gerakan Jaranan Buto itu banyak yang hilang pakemnya. Dalam unsur apa itu, Pak? Ya, frase-frase gerak dan tipe-tipe geraknya. Karena sekarang ngejar penae. Karena kalau pakem Jaranan Buto ditarikan dia nggak kuat. Setengah jam. Jaranan Buto itu kan kalau dulu ya, kalau sekarang nggak tahu saya, Pak. Kalau dulu saya lihat Jaranan Buto itu kan identik dengan mistis biasanya. Ya, wedi tenan awake dhewe. Iya. Lah ndadi melayu tenan awake dhewe. Terus makin ke sini mistis itu lebih dibalut dengan unsur-unsur seperti komedi dan sebagainya. Itu kesalahannya. Lah perbedaannya apa, Pak? Apa emang dulu apa emang sesuai ritualnya emang ada mistisnya atau gimana? Gini, dulu itu teman-teman penari itu betul-betul kelangenan menari itu. Kelangenan tuh memang ke bawah. Apa ya? Saya menari seneng, ibaratnya gak dibayar gak masalah. Iya. Jadi dia menikmati betul tariannya. Nating tulus lah pokoknya. Nah sekarang ini mulai money oriented. Yang tidak melihat kemampuan, yang penting payu, money oriented. Dan ini kok aku nari ning kono. Aku nari ning kono. Sehingga dia terburu-buru. Pindah-pindah. Dia terburu-buru narinya sehingga
roh tarinya juga hilang. Kurang ya. Kurang karena memang dia bukan kelangenan, nari itu golek duit. Iya. Gitu loh. Tapi Pak Punjul sendiri ya sebagai seorang seniman tari, ada nggak sih Pak emang tari yang berbau mistis seperti itu ada nggak? Ada lah, ada, memang ada. Memang Jadi ada, kita ya? nonton tuh bisa merinding karena memang suasananya terbawa. Misalkan saya pernah nggarap sama anak-anak ini Gandrung Alas Purwo. Gandrung Alas Purwo. Ya, artinya Alas Purwo Gandrung apa sampai lali aku jenenge. Itu penonton merasa merinding nonton. Bahkan latihan di sini tuh bilang, "Wah, kok merinding tuh, Pak?" Karena musiknya masuk kena ada syair-syair pujian yang membuat kita apa ya? Ya merinding nonton. Oh, gerakannya. Kalau saya boleh tarik lurus ini Pak nggih. Kalau saya boleh tarik lurus, sebuah mistis atau ya bisa dikatakan kolaborasi antara roh makhluk halus dengan seorang penari itu kan nggak semata-mata karena emang dimasukin roh atau apa kan nggak semata-mata soal itu. Harus gitu. Nah, iya, biasanya kan emang lewat musiknya, kulturnya, lewat pembawaannya yang menari kan juga bisa. Kan suasananya mistik. Iya, iya, iya. Nah, kalau mistik dalam pengertian kemasukan roh in trance, memang dulu tuh kayaknya ada yang bener-bener in trance beneran. Iya, Sekarang iya. sulit in trance beneran karena mereka dibalut komedi. Dibalut. Kalau dulu saya itu pernah mengalami in trance nari jaranan. Oh, pernah, Pak? Pernah sekali aja. Jadi nari jaranan karena capek mungkin pusing, saya in trance. Mungkin saya bisa lompat yang tidak mungkin saya lakukan kalau saya tidak in trance. Saya makan beling itu saya saya ngasih gini aja kan dikira minta, diambil kan dikasihkan saya makan gitu. Terus tiba-tiba saya apa namanya ini mata, loh kok banyak orang ngerubung saya. Dan saya maknya di setiap sama sing gambu itu loh. Iya. Jadi mungkin intranya hilang. Loh, ngapain saya? Gitu. Itu emang pure nggak sadar berarti Nggak Pak? sadar. Padahal biasanya saya hanya dadi-dadian, nggak pernah intren. Maksudnya biasanya pura-pura aja. Pura-pura aja. Paling dua iki mendelik-mendelik engko enek warung Jaluk ini, rokok. Jaluk rokok saya jaluk. Biyen seneng aku jaluk Fanta. Kuwi dibukane pisan tak ombe melayu aku ngono biyen. Terus setelah itu Pak, habis maaf Pak nggih, makan beling. Ya, sakit. Efek-efeknya Sakit banget. Karena kecuali kalau makan belingnya tuh dadi kan ada yang pakai apa rumus. oh ada Saya rumusnya. bisa. Jadi saya walaupun tidak intren, saya berani makan beling. Yang penting jangan jangan gelas loh ya. Iya. Itu. Lampu Tadi sebenarnya. itu nanti nggak talek. Saya begitu rembut itu makan pura-pura minum, ambil bunganya itu yang di baskom itu. Iya. Ambil bunga. Waktu ambil bunga tuh tak buang di situ anunya. Oh, dimuntahin. Bang, ambil bunga, sini akhirnya kebak bunga tak makan itu. Sambil takut semua sama orang. Iya. Itu pura-pura padahal. Tapi memang ada yang beneran. Kadang-kadang sulit keluar rohnya. Oh, tapi emang ada berarti yang beneran ya? Ada. Ya, karena kan memang dulu ini satu didukung oleh Gambuh itu benar-benar wong pinter tenan. Oh, itu mempengaruhi berarti Pak ya? Iya kan dia otomatis dia bisa Manggil. dia Iya, pakai iya, kemenyan dulu, ritual dulu, ojo ganggu bla bla bla. Sekarang siapapun sudah digambuh, yang penting wajahnya sangar, Wajahnya sangat. macak, Macak dukun. dukun, lungguh. Oh, dia lah nek wong dadi rasa nambani. Iya kan? Iya. Jaranan, janger. Kalau janger? Ya janger berubah total sekarang kan, janger berdendang itu. Oh iya Pak. Janger itu sekarang perubahannya total. Itu ini Pak. Prihatin kita. Kita kan ya mungkin dulu lah Pak. Berapa tahun lalu mungkin ya. Itu janger kan hampir setiap hari Pak. Ada. Saya itu kan saya dan teman-teman itu ikut di grup itu loh Pak di Facebook. Tanggapan itu loh Pak. Kalau besok di sini. Itu kadang 1 bulan bisa full, bahkan bisa sampai yang cuma 2 hari libur gitu Pak. Iya. Terus sekarang Agak kosong ya. agak kurang sih Pak sekarang. Ya karena orang nggak mau nanggap. Kalau menurut
Pak Punjul sendiri alasannya apa? Begini, apa namanya, dulu itu Janger betul-betul Janger sudah, ya kan? Iya. Dramatiknya kena, dagelane ono, oke lah, ono tukang apa perempuan yang nyanyi-nyanyi, Iya. tapi kan jelas di ininya ya itu. Lah, banyak orang seneng ceritanya kena, guyone kena, artisnya ya enek. Iya. Gitu. Tapi jelas sampai pagi, sore sampai pagi gitu. Nah terus ketika ada perubahan, alasannya itu mereka, loh, pasar pengennya begini, pasar yang mana? Iya. Sekarang ini sore wis 20 sampai jam 10 rong mulai Janger. Iya. Nanti Janger bar jajaran wedok meneh wong 20 sampai jam 2. Dagelane kadang ra komenan nggon. Iya. Kan nggak nanggap Janger, Mas, nanggap wong nyanyi. Kan ya? Iya. Nah, tapi ini ketika kita beritahu, dia nggak percaya, ini tuan pasar Pak. Enggak lah, sampean nggak usah mau lah, Janger. Nanti sampean rugi sendiri. Suatu ketika orang pasti akan balik ke yang Janger beneran. Sampean harus siapkan yang Janger beneran, jangan kemudian terbawa pasar. Pasar harus ikut sampean. Saya mau Pak, tapi Janger saya begini loh. Sampean kalau mau tanggap yang lain. Itu kalau saya jadi, ya memang uang penting, tapi ya idealis harus punya, saya gitu. Iya. Tapi sudah pernah dipanggil grup-grup Janger itu ke pariwisata sana, Dewan Kesenian, diberi anulah, yuk kita kembalikan kepada roh ya, sebenarnya bahwa Janger Banyuwangi itu seperti ini. Yang sekarang ini bukan Janger lagi. Macet setan-setanan. Pokoknya yang penting rame, meriah, tapi esensi Jangernya hilang, bentuk penyajiannya juga sudah hilang. Tapi rugi sendiri nanti, karena itu menurut saya, aku harus muni kasar, gak wani aku. Inilah menurut saya itu merendahkan diri kita sendiri. Sekarang di atas panggung, jaluk duit, jaluk disawer, yang di rumah dipajeki kudu munggah, kan itu merendahkan diri sendiri, ngemis kan. Ya bukan ngemis, apa namanya, ya minta untuk disawer kan. Iya. Kalau kamu bagus beneran, nggak usah minta disawer. Dikasih. Sawer nggak harus naik ke atas kan, nanti begitu turun diberikan di bawah. Gitu. Itu merendahkan diri sendiri. Ya, intinya kalau saya berharap ya, ayolah dikembalikan kepada yang Janger beneran. Jaranan yo, mudah-mudahan ada juga yang jaranan itu bener-bener jaranan yang bener gitu. Jadi sekarang ini kan komedi boleh sebenarnya Pak? Ya enggak apa-apa, hiburan, selingan. Iya. Ojo setiap adegan komedi semua. Nah Iya. sekarang ratu nendagel, putri nendagel ning Janger kan, pangku-pangkuan deh. Pangku-pangkuan. Pasewakan agung kan etika, nggak mungkin lah kalau zaman kerajaan itu prajurit anak raja tuh memandang bapaknya itu nggak berani, dia pasti begini. Nunduk. Nah kalau dia mau joget-joget menyanyi ya di taman, bukan di Pasewakan Agung. Ini Janger kan enggak. Nah itu sudah kita bisa arahan, tapi ya enggak nguku. Mulai biar yang salah itu jangan diteruskan. Kita ini memang pelaku seni budaya, tapi kan tuntunan tatanan itu harus ada, tatannya dipakai dong. Gak mungkin Pasewakan, gak usah yang Pasewakan kerajaan, sampai rapat yang balai desa itu kan gak mungkin nyanyi. Orang menghormat pada kepala desa, apalagi ini raja. Lo neng kerajaan lagi Pasewakan Agung kok edan-edan nyanyi-nyanyi pangku-pangkuan kan itu bukan karakter bangsa Indonesia gitu. Iya sih Pak. Ya, iya kan kita punya tanggung jawab juga untuk tatanan dan tuntunan kan. Ini berarti bukan pure faktor kenapa Janger itu sekarang sepi. Cuman mungkin salah satu faktornya Pak ya. Ya atau mungkin kejenuhan masyarakat. Mungkin satu saat juga akan ramai lagi. Iya. Dan mungkin sekarang kan emang masyarakat apalagi Banyuwangi wilayah selatan itu kan kebanyakan sekarang lebih urunan pun lebih daripada Janger dan sebagainya lebih solawatan sekarang. Ya, solawatan, musik gitu. Mungkin emang lagi innya itu. Terus soal ini Pak, sebenarnya kemarin itu yang bikin saya pengen banget mampir ke sini itu lihat dari YouTube sebenarnya Pak. Ada kan berapa itu ikon tari Indonesia waktu Hari Tari Nasional kemarin loh Pak. Ya, Hari Dunia. Hari Tari Dunia. Itu kan yang di Banyuwangi kan masuk tari gandrung. Ya. Nah, terus
setelah saya lihat-lihat ternyata yang mewakili itu dari sini, dari alang-alang Gumitir ya. Yang di anu Jawatan itu. Yang di Jawatan. Kan videonya yang itu, Pak. Ya, oh yang itu ya. Yang malah enggak anu. Wah, itu viral sampai beberapa, saya nggak tahu ya itu emang orang seni apa emang orang niat reaction saja mengomentari pertunjukan itu. Tapi positif semua. Untuk bahkan sampai bule, Pak, beberapa orang luar negeri itu sampai punya reaction sendiri-sendiri. Menanggapi hal-hal seperti itu gimana, Pak? Sampai ini sebagai itu anak-anakku ini, anak-anakku. Ya pasti saya satu bangga. Anak-anak mampu untuk menghipnotis audiens, penonton yang melihat menjadi tertarik. Kan aku bangga karena memang anak-anak latihannya kan dari rata-rata yang nari itu rata-rata dari TK, dari SD dia. Sekarang udah mahasiswa semua. Ada yang ini tadi, sebagian ini tadi. Ya bangga lah gitu ya. Nah, dan itu yang di Jawatan itu? Ya yang di Jawatan kan ini. Maksudnya yang di Jawatan itu pada saat acara apa itu, Pak? Di Jawatan itu yang video yang itu loh ya, yang viral itu ya. Itu dari Jakarta pada saat melihat pementasan saya di RTH. Oh, yang Sikep tahunan itu. ya? Ya yang kemarin itu yang Maret. Yang Bapak Gini ya? Ya Bapak Gini ikut. Setelah itu paginya diajak ambil gambar di sana sama tim dari Jakarta itu. Jam subuh gitu berangkat ke sana. Anak-anak belum istirahat, riasnya aja belum dihapusi semua. Langsung ke Jawatan itu, di sana langsung ambil gambar. Ya, untuk itu bla 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 bla. Itu mereka beneran serius betul, dia bawa dry ice, bawa lighting walaupun awan-awan dikasih lighting dia. Iya, gitu. Nah, alhamdulillah besok tanggal 26 Oktober anak-anak yang Jawatan itu sama yang di sini mau ditampilkan di Semarang. Di Semarang. Itu acara apa, Pak? Galeri Indonesia Kaya, Festival Galeri Indonesia Kaya, 10 sanggar tari se-Indonesia yang terpilih. 10 sanggar tari yang terpilih. Jadi dari 700-an lebih sanggar tari se-Indonesia yang diseleksi, masuk kurang lebih 400 sekian, dipepet lagi dari 100, jadi 20, jadi 10, salah satunya adalah alang-alang Gumitir. Wah, 10 terbaik. 10 terbaik itu alang-alang Gumitir ini kan di Jawa Timur. Ya. Se-Jawa Timur selain dua, Malang 1. Oh, sama Malang. Bali 1, Papua 1, Ternate 1, Jawa Barat, Sumatera, Riau, aku yang 2 lupa, mungkin Kalimantan atau mana gitu. Atau NTT enggak tahu daerah mana, kabupaten mana. Jadi besok 5 kabupaten ini difestivalkan. Nanti yang terbaik satu saja sanggar tari di bulan November akan ditampilkan di Jakarta dalam opening IDF. Berarti dari 10 itu diambil 1? Ya, November mau ditampilkan lagi di IDF, International Dance Festival di Jakarta. Itu lingkupnya udah apa, Pak? Ya, apa Indonesia apa dunia? Untuk yang perwakilan 1 lah ya. Oh iya, kalau 1 dari namanya International Dance Festival, bisa saja pesertanya Indonesia tapi pematerinya dari luar. Iya. Bisa saja ada 1-2 yang dari luar negeri karena ada kata-kata internasional kan. Iya. Kenapa kalau nggak dari luar dikasihkan IDN, International Dance Nasional aja misalkan gitu. Atau International Dance Indonesia gitu. Iya. Pak, aku boleh sambil ngerokok nggih, Pak? Oh iya, nyantai. Sampean mboten ngerokok? Enggak, nyantai. Emang enggak ngerokok apa pripun, Pak? Saya bukan perokok gitu aja. Bukan perokok, tapi pernah ngerokok. Pernah ngerokok dan masih mau bisa merokok. Akhirnya saya merokok pun juga enggak masalah. Bukan kok batuk-batuk atau kemudian enggak, ya merokok enggak masalah. Balik lagi, Pak G. Melihat sepak terjang nih, Pak. Melihat sepak terjang, contohnya sini aja. Padepokan alang-alang Gumitir. Sepak terjangnya kan mungkin sampai ke luar-luar daerah, luar-luar kabupaten, bahkan sampai ke luar pulau. Bahkan seperti yang Pak Punjul tadi bilang, sampai mewakili 10 dari semua peserta se-Indonesia. Belum Mas, nanti masih dipilih. Iya, maksudnya kan ikut serta, Pak. Kan ikut serta. Ya. Terus juga dari Padepokan sini
mewakili Banyuwangi, bisa dikatakan mewakili Banyuwangi dan Jawa Timur. Terus video yang viral itu juga sebagai salah satu kan ikon hari tari dunia dari Padepokan sini juga. Untuk melihat hal seperti itu, ada nggak Pak bisa dikatakan mungkin bantuan atau support dari pemerintah untuk Padepokan seni ada nggak? Ya gini, kalau mulai pertama kita dirikan memang bantuan dalam bentuk support anggaran yang untuk kepentingan sarana kita nggak pernah dapat. Tapi Alalang Komite ini dapat support dari pemerintah daerah dalam bentuk event. Berarti setiap event. Jadi misalkan saya bikin proposal ke Disbudpar, ini kami mau mengadakan aktualisasi seni, bisa nggak, mau berapa anggarannya, misalnya 15 juta, oke kita bantu. Itu dulu. Kalau sekarang udah nggak ada seperti itu. Sekarang paling kita diberi ruang. Pak Muncul, besok ada tamu dari Jakarta, tampil mau nggak ada anggaran sekian, kayak gitu sekarang modelnya pemerintah daerah. Memberi ruang-ruang itu, kemudian di Banyuwangi festival ini juga kadang-kadang kita diberi ruang. Jadi bentuk bantuannya begitu itulah. Walaupun kadang memang anggarannya saya melihat minim sih. Kurang lah ya. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi hanya punya 3 triliun lebih dikit. Paling di Disbudpar hanya dapat 4 sampai 5 M, ya yang untuk kepentingan gini paling usaha M kan nggak ada, ya nggak cukup lah untuk. Itu pun dibagi berapa sanggar tari itu Pak? Ya sanggar tari, belum lagi kan tidak hanya sanggar tari, pokoknya seni budaya kan, adat juga masuk situ. Kan memang saya menyadari itu. Belum. Tetapi sebenarnya kalau pemerintah itu betul-betul memikirkan perkembangan kebudayaan di daerahnya, itu bisa dianggarkan sebenarnya. Tiap daerah itu gantian lah. Alalang Komite tahun ini dibantu 25 juta, tahun ini 20 sanggar, tahun depan sanggarin lagi, selesai. Bisa sebenarnya Pak? Bisa, saya kan pernah di Dewan. Oh iya. Saya bisa menghitung. Iya, ya lupa. Nah, saya menghitung bisa, cuman kadang-kadang ya lagi-lagi kan policy yang di sana. Iya sih. Belum nanti ada daerah yang sudah begitu. Oh, ada ya Pak? Ada. Saya nggak perlu sebut nama tapi ada. Nah gini kok. Belum, besok kalau jatuh potongan-potongan si A, si B, si A lah. 20 juta sampai sini 1 juta. Yang ya paling enggak 10 sampai 20% terpotong itu biasa. Terus harapannya Pak Punjul sendiri sebagai orang yang ya saya lihat kan fokus di dunia seni tari, apalagi di Banyuwangi sebagai ikon tari dan sebagainya. Harapannya Pak untuk pemerintah, untuk ya terutama untuk pemerintah harus hadir dalam setiap kegiatan berkesenian. Pemerintah harus hadir. Nah, kehadirannya itu bisa membantu dana, bisa membantu fasilitas, bisa membantu semangat dalam bentuk ayo iki sesuk ono workshop, ini besok bla bla bla. Banyak yang bisa dikerjakan oleh pemerintah, karena kesenian ini kan tidak bisa bergerak sendiri, harus minimal tripartit lah, minimal senimannya, pemerintah daerah, dan satu lagi mungkin pengusaha atau orang-orang yang berduit yang punya atensi di kesenian, dan tentu masyarakat penonton. Ada empat hal ini kan tidak bisa terpisah kan. Nah, makanya pemerintah nggak bisa sembunyi, dia harus hadir. Sanggar tari, sanggar seni, komunitas-komunitas adat itu harus betul-betul diperhatikan. Dan menurut saya jangan menunggu. Pemerintah kan menunggu biasanya. Pemerintah itu menunggu. Kalau aku nggak ngerti, padahal ngerti. Karena nggak bikin proposal nggak dibantu. Kan sebenarnya kalau pemerintah itu punya niat baik untuk mengembangkan kebudayaan di Banyuwangi katakanlah. Iya. Dan Banyuwangi kan dikenal sebagai kota budaya. Iya. Apa yang tidak ada di Banyuwangi? Dan masyarakatnya sangat berkebudayaan, sangat nyeni. Sangat nyeni. Sanggar tari itu setiap desa ada. Maksudnya sanggar seni maksud saya. Iya. Mereka sebenarnya bisa mendata lewat kepala desa langsung bagaimana caranya lah. Apalagi sekarang kan media sosial juga iya.
Kan lihat dari media sosial aja kan. Kemudian mungkin bisa. kalau memang pengen supaya tidak salah sasaran kan bisa mereka melalui tim gitu datang. Oh ternyata kemudian ini benar-benar ada ruangnya, punya murid. Yang kurang apa ya? Oh ini memang Sanggatarnya aktif nih YouTube, tapi kok gak duit nggon, gak ada muridnya. Wah ini golek duit. Kan mereka sebenarnya bisa kan melakukan itu. Iya sih Pak. Oh punya Dewan Kesenian juga. Loh, Dewan Kesenian ada ya? Iyalah, saya ini kan di Dewan Kesenian udah hampir 30 tahun jadi pengurus. Oh iya. Tapi sekarang sudah enggak. Udah tua gantian sing nom-nom. Seperti itu Pak. Apa lagi? Peraturan daerah atau Perda nomor 14 tahun 2017 Pak? Iya. 2017 tentang pelestarian warisan dan budaya adat istiadat di Banyuwangi. Ini kan yang memperjuangkan kan waktu di Dewan dulu Pak nggih? Pak Bunjung di Dewan. Itu inisiasi saya. Oh, inisiasi. Jadi usulan saya itu. Usulan. Jadi saya punya ketika saya di Dewan, saya kan kalau di Dewan itu setiap mau tahun anggaran baru itu Dewan kan diminta untuk membuat usulan peraturan-peraturan daerah. Iya. Baik atas nama pribadi, tapi pada akhirnya nanti atas nama fraksi. Saya mengusulkan banyak hal rencananya, tapi baru satu ini yang terwujud. Yang terwujud. Karena kita harus presentasikan ke seluruh anggota Dewan. Iya. Kita presentasikan kepada eksekutif. Iya, iya. Kita kan juga dibantai nih. Untuk apa itu Iya, bla pasti. bla 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 gitu. Partai-partai yang tidak itu nggak perlu dilindungi, sudah ini mereka sudah otomatis dilindungi oleh masyarakat dan sebagainya. Tapi tidak bisa begitu dong. Harus ini ada perlindungan-perlindungan supaya nanti apa ya, tidak hilang, tidak semuanya sendiri, semuanya harus diatur. Nah, akhirnya saya disepakati rancangan peraturan daerah pelindungan seni budaya dan adat ini masuk dalam Prolegda. Ya, masuk dalam Prolegda, kemudian dibahas. Saya ketua timnya yang sering komunikasi ke kementerian, studi banding, dan ini satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya ya Pak? Iya, untuk perlindungan, pelestarian dan pelindungan seni budaya dan adat. Yang mereka rata-rata adat tok. Kalau adat banyak sudah. Jogja. Kalau seni budaya yang kurang ya? Nah, enggak ada. Oh, memang nggak ada? Belum Baru ada. ini ya? Kan ketika saya ke kementerian, ini sebelumnya belum ada yang, kan mesti kementerian tahu. Nggak ada yang kok konsultasi ke sana. Oh iya, Nah, iya. cuman adatnya Banyuwangi ditolak oleh kementerian, oleh Biro Hukum, oleh Kemenkumham, oleh Kemendagri. Karena di Banyuwangi walaupun kita ini meyakini Osing itu sebagai suku, adat, punya adat sendiri, tapi ternyata secara undang-undang tidak masuk di dalam suku. Secara undang-undang. Oh iya. Karena kalau di undang-undang yang namanya suku, duwe ketua suku, duwe norma-norma, duwe hukum adat, di Banyuwangi nggak ada. Iya. Tapi iya. adat saja nih, kan punya suku Osing ini membanggakan kita kan. Iya. Nah, terkait dengan perlindungan itu ya alhamdulillah ketika saya mau merancang, saya kumpulkan semua seniman, perwakilan maksud saya. Di Banyuwangi? Ya, semua etnis, Cina, Madura, Mandar, saya kumpulkan di DPR. Di DPR. Di ruang khusus, yang hadir 100 lebih, hampir 150. Udah sekarang ini sampean masuk gedung Dewan, sampean ngomong, sampean ngelok oleh, ngeritik pol-pole oleh. Di sini bebas. Nah, akhirnya dia melakukan kritik, melakukan macam-macam itu. Terus tak tampung, semua saya tampung dalam ini. Saya tampung dalam apa namanya. Jadi akhirnya seperti itulah. Akhirnya kita komunikasi ke kementerian, ke di ACC, kemudian kami dok. Jadi dan sudah dilaksanakan. Walaupun secara implementasi masih ada yang tidak terlaksana gitu. Maka ini harus segera dibuat perbubnya, peraturan bupatinya. Oh, perbubnya belum ya? Belum. Kalau perda itu kan belum rinci, Iya. hanya garis besar. Iya. Seni budaya harus dilindungi, harus dilestarikan, harus dimanfaatkan. Adat, bahasa Osing harus dikembangkan di sekolah-sekolah. Hanya begitu bunyinya. Dan nanti kalau sudah dua perbub, apa yang namanya seni budaya, sanggar tari, sanggar ini di perbubnya. Iya. Kalau di sini nggak dibunyikan. Berarti kan hanya seni lebih budaya. detailnya ya kalau Iya. di perbub. Terus nanti
masyarakat adat itu begini itu. Nah ini belum, kapan hari waktu saya ini sudah mau kita kembangkan, ya maklum lah orang Pemda kan kepalanya ganti mana, kepalanya biro hukum ganti wis harus dari awal lagi. Kepala dinas kemudian pariwisatanya, kepala bidangnya kemudian ganti wis bingung mana itu loh. Yang ini, mana ya Pak? Wah itu zamannya Pak Ridho dulu ya, saya juga hilang wes. Menyinggung sedikit, ini lagi rame Pak ini Pak. Apalagi pilihan-pilihan ya tempo hari lah Pak. Pilihan-pilihan tempo hari sama ini sama besok. Bukan yang tempo hari, yang tempo hari ini kan banyak pelaku-pelaku seni, seniman dari segala macam faktor seni lah Pak, yang nekat bahkan maju ke pileg, ke ingin maju lah. Melihat itu Pak Punjul sendiri pernah di posisi itu, bahkan pernah sampai jadi. Seberapa penting memang Pak pelaku-pelaku seni ini untuk duduk di kursi itu? Menurut saya harus ada. Harus ada ya. Pengalaman saya ada di dalam, saya sendirian. Dan setiap urusan kesenian, pemerintah itu nggak ada yang paham. Sehingga anggaran tidak muncul. Misalkan, saya di dalam dulu ada Gandrung Sewu diberi anggaran hanya 400 juta. Saya dipanggil sama ketua. Itu apa-apaan ini Gandrung Sewu 400 juta. Wanu, saya dipanggil. Ketika saya terangkan, kebutuhannya begini, malah diunggah nih dari 800 juta. Oh iya ya Pak Muncul ya. Iya ini kurang, ini 2 miliar saja nggak cukup. Ini nanti yang bla 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 bla. Karena mereka nggak tahu kebutuhannya seni itu apa, sehingga ketika di DPRD nggak ada orang seni, habis. Anggaran sekarang pariwisata anggaran nggak ada. Zaman saya dulu 9M, 11M, kita berusaha, kita tarung nambah anggaran-anggaran itu. Ketika di DPR nggak ada yang bela, sekarang paling 4M, 5M mentok. Gelondongan anggaran kalau mau ngirim ke luar kota gak ada duit saya. Iya itu. Wong nanggap arek-arek lu 2,5 juta ora apa ya cukup gitu. Paling Banyuwangi ini kota budaya tapi paling rendah bayar seniman. Pelaku budayanya. Pelaku budaya. Kemarin saya udah ngomong. Ya untungnya masyarakat Banyuwangi ini memang orang seni. Kelangenan, banyak yang kelangenan. Iya. Dibayar rezeki nggak dibayar, yang penting nanti tulus aku berkesenian. Terlalu ini tidak menghargai seniman Banyuwangi itu. Saya ngomong gini di bupati juga ngomong saya, tidak hanya sampean ke kepala dinas. Ayolah hargai seniman. Iya. Bukan saya, anak-anak muda ini yang belakangan dari kita ini yang perlu dihargai. Ojo tuampil di ekonomi 2 juta ya gak cukup nenten kendaraan lah. Iya benar Pak. Terus kalau dari Pak Punjul sendiri, tadi kan menyinggung anak muda, terus di sini juga seperti yang Pak Punjul sendiri bilang, ada mulai dari TK, SD, SMP, SMA terus sampai yang besar. Untuk merangkul Pak, merangkul anak-anak di era sekarang Pak, ya, anak-anak Gen Z lah kalau nyebutnya. Di era sekarang dengan banyaknya mungkin dunia media, gadget dan sebagainya, untuk tetap cinta ini Pak, untuk tetap mau belajar berkesenian, terutama di tari Pak, ada trik-triknya sendiri nggak Pak? Ya memang tugas berat sekarang kalau ngusuh gadget itu tugas berat. Ya itu. Anak itu sekarang bangun tidur gadget, mau tidur gadget, ya. Iya. Tapi anak-anak itu kan senangnya kalau tampil, tidak latihan. Iya. Ya maka kita beri ruang. Di Sanggar Tari sini yang aktif kan terdata kan 200-an. Iya. Ketika latihan paling 70, 80, 60, 100 pol ya. Iya. Tapi begitu di grup diumumkan bulan depan kita mau pentas, wabah teko. Artinya mereka tuh haus untuk tampil. Maka pertanyaan sampean itu yang paling pas jawabannya adalah mereka diberi ruang untuk tampil supaya lebih. Dan mereka ada kebanggaan ketika tampil. Iya. Entah benar atau tidak, entah salah atau tidak, mereka ada kebanggaan untuk tampil. Apalagi bisa ditampilkan di event-event yang bagus, yang gitu. besar apalagi. Maka harus beri ruang. Kita beri ruang, kita beri kesempatan untuk seperti itu. Tentu saja kalau pengen bagus latihan. Iya. Gitu. Berarti itu ini Pak ya, alasan Alang-Alang Gumitir rutin ini membuat event-event sendiri. Ya itu salah satunya. Ya. Ya kalau hanya latihan tau kayak tentara, latihan tau gak tau perang. Iya. Ya kita harus ada. Ini sejak saya dirikan tahun 94,
setahun sekali minimal tuh pasti tampil kita. Ada ya? Ujian ada. namanya. Oh, ujian. Ujian apa namanya kan kita punya syarat yang sudah hafal 15 tari, nanti kita beri sertifikat, nanti ujian di depan. Ditonton orang banyak. Ya gitu. Seperti yang kemarin ya, yang Ya. itu acara tahunan. Betul-betul. Setiap tahun pasti tampil di depan. Ini terakhir ini Pak, sebelum tak tutup. Ini pertanyaan yang mungkin semua yang pernah ngobrol sama saya, hampir semua ini Pak, pasti tak tanya ini, apalagi akhir-akhir ini. Harapan Pak, harapan untuk calon dan wakil calon bupati besok. Apalagi ini kan sudah mendekati masa-masa kampanye, mendekati masa-masa pilihan lah. Iya. Tinggal menghitung hari. Harapannya Pak Punjul gimana Pak? Untuk yang jadilah. Ya karena saya ini dari seni budaya, tentu kita berharap calon ini yang jadi ada yang serius lah. Serius melakukan upaya-upaya perlindungan. Kalau sudah namanya perlindungan berarti melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan seni budaya. Iya, iya. Karena apapun, siapapun Bupati Banyuwangi, dia tidak boleh tidak. Dia pasti akan menyadari bahwa Banyuwangi ini yang bisa dijual salah satunya adalah seni budaya dan pariwisata. Iya, iya. Gitu. Walaupun tidak harus jadi nomor satu program utama, tapi ini merupakan program andalan. Sekarang Banyuwangi dikenal seluruh dunia gara-gara pariwisata dan seni budayanya melalui Banyuwangi event-event itu. Iya kan? Iya, benar. Dan kita punya banyak kesenian. Yang tidak ada di daerah lain kita ada. Yang daerah lain ada, kita juga ada. Iya. Kita ini kota budaya. Kota budaya. Semua ada di sini. Wayang kulit aja ada. Iya. Janger Ketoprak saja ketoprak, ada. Ya, campur Janger, sari. jaranan, apalagi. Solawat, campur sari, semua ada di sini. Wayang orang saja pernah ada, cuman sekarang nggak ada kan. Rengganis mau kita kembangkan lagi. Artinya bupati ke depan ini ya harus serius lah. Nah, harus ada anggaran khusus untuk seni budaya, baik bantuan maupun memberi ruang kepada seni budaya di Banyuwangi. Iya. Bila perlu ada perda-perda baru terkait dengan seni budaya apapun nanti bentuknya yang lebih rinci. Dan atau keputusan apa namanya dengan peraturan bupati yang mungkin di sekolah-sekolah itu wajib punya gamelan, wajib punya ini, wajib punya tari, dan dibantu. Dikasih gamelan, kalau nanti sekian bulan kok tidak aktif, ya dipindah ke sekolah lain. Misalkan gitu. Iya. Upaya-upaya. Kan tidak bisa itu uangnya ada. Iya. Kalau tidak dari APBD, ya APBN. Semua sudah diberi gamelan, mampu. Di Mojokerto, di Jogja, sudah berjalan. Mungkin di dan wajib. Di Banyuwangi yang masih kurang Pak. Ya, dan itu harus bisa. Sehingga semua sekolah, terutama yang negeri, anak-anak pasti bisa manja, yang perempuan bisa nari. Dan itu harus, pemerintah harus hadir, harus turun tangan, tidak bisa tidak. Ojo dibebankan yang sanggar tari muter-muter, biaya dewi. Biaya dewi, ya kan? Urunan. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih waktunya, terima kasih sudah diizinkan mampir. Ya. Mungkin saya dari mewakili teman-teman Banyuwangi 24 jam. Ya, kita saling support lah Pak. Ya. Kita saling support, kita saling melestarikan budaya yang ada di Banyuwangi terutama. Terus satu lagi Pak, kalau mau ada teman-teman di rumah yang ada adik atau anak atau siapapun yang mau serius belajar nari, mungkin bisa datang ke Padepokan Seni Alang Gumitir, Padepokan Alang-alang Gumitir yang ada di Desa Purwasri, Kecamatan Tegadlimo, yang jauh juga mungkin bisa merapat ke sini banyak juga. Kok dari luar kecamatan banyak. Oh banyak. Mungkin kalau mau ke sini Pak, ada persyaratan-persyaratannya Pak? Ya pastilah. Ya persyaratannya niat. Oh niat. Ya artinya kalau mau ke sini kalau nggak tahu kan tinggal di map ada itu.
Oh, di map. Ketik Padepokan Seni Alang Kumitir sudah muncul map apa namanya? Sudah ada di situ. Oh, untuk pendaftarannya gimana Pak? Bisa Ya. menghubungi sampean sendiri apa? Iya, ke sini aja sudah datang ke sini. Oh, langsung datang ke lokasi. Isi formulir. Ya? Oh, isi formulir. Karena ada kelas-kelas di sini. Di Iya. sini ada kelas-kelas, ada kelas tradisi, kelas kontemporer, kelas macam-macam, ada banyak kelas-kelas. Iya. Mungkin itu saja, friend. Sing jelas wis 1 jam full kita ngobrol bareng Pak Punjul. Terima kasih sudah diizinkan mampir. Kurang lebihnya saya dan Pak Punjul, jika ada sedikit atau banyak salah-salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam budaya.